Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Asis Rustikowati dari SMP PGRI 1 Cilongok, CGP Angkatan 5, Banyumas. Halo Bapak Ibu guru hebat. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 2.2.A.8 tentang pembelajaran sosial emosional. Saya akan mengkoneksikan materi pembelajaran sosial emosional dengan modul-modul sebelumnya. Bapak Ibu guru hebat, pernahkah mengalami stres, marah, cemas, kesal dalam menghadapi perilaku murid atau dalam melaksanakan tugas yang menumpuk? Pasti pernah, bukan? Nah, bagaimana cara mengatasinya? Ya, betul. Melalui pembelajaran sosial emosional, kita akan dapat mengatasi permasalahan tersebut, baik yang ada pada murid maupun diri kita sendiri. Apakah itu pembelajaran emosional? Pembelajaran sosial emosional atau yang dikenal dengan social emotional learning adalah proses pembentukan diri yang berkaitan dengan kesadaran diri, kontrol diri, dan kemampuan berelasi, serta kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan untuk dapat bertahan dalam masalah sekaligus memiliki kemampuan pembelajaran memecahkannya. Pembelajaran sosial emosional dilakukan secara kolaboratif antara pendidik dan murid agar mampu mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai. Kesadaran penuh. Pembelajaran sosial emosional dikembangkan dengan menggunakan pendekatan kesadaran penuh. Melalui kesadaran penuh akan muncul perasaan tenang, stres berkurang, pikiran menjadi jernih dan fokus serta menjadi semangat belajar. Untuk melatih kesadaran penuh dapat menggunakan teknik stop. Teknik stop dapat dilakukan dengan cara S atau stop, yang berarti berhenti sejenak dari berbagai macam aktivitas. T atau take a deep breath, yaitu tarik nafas dalam-dalam. Kemudian O, observe atau amati apa yang dirasakan pada tubuh, pikiran, dan perasaan. Kemudian P, proceed, yaitu lanjutkan aktivitas. Dalam pembelajaran sosial dan emosional terdapat 5 kompetensi sosial emosional. Di antaranya adalah kesadaran diri. Terdapat mengembangkan sikap percaya diri, memahami proses belajar dan pemikiran diri, memahami perasaan minat, nilai, dan kekuatan. Kompetensi sosial emosional selanjutnya adalah pengelolaan diri, yaitu mengelola stres, mengontrol impuls, dan ketekunan dalam menghadapi hambatan. Kompetensi sosial dan emosional berikutnya adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, di mana mempertimbangkan faktor etika akademik, standar masyarakat dalam membuat pilihan dan keputusan. Kemudian memberikan kontribusi terhadap perwujudan well-being sekolah dan komunitas. Kompetensi selanjutnya adalah keterampilan relasi, di mana terdapat menolak tekanan sosial yang tidak tepat, mencegah, mengelola, dan menyelesaikan konflik, mencari pertolongan bila membutuhkan. Dan kompetensi sosial emosional yang terakhir atau yang kelima yaitu tentang kesadaran sosial, di mana terdapat memahami perbedaan perspektif dan berempati, kemudian mengenali dan menghargai persamaan dan perbedaan, dan memanfaatkan sumber daya di rumah, sekolah, dan komunitas secara efektif. Kelima kompetensi sosial emosional saling berkaitan. Ruang lingkup pembelajaran sosial emosional yaitu
rutin, baik dikerjakan di luar waktu belajar atau akademik. Kemudian terintegrasi dalam mata pelajaran yang dapat berupa diskusi, penugasan, ataupun kerja kelompok. Dan protokol menjadi budaya atau aturan tata tertib sekolah yang diyakini secara bersama. Kesimpulan pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial emosional dapat dilatih dan ditumbuhkan di luar pembelajaran, terintegrasi dalam pembelajaran, menjadi budaya atau tata tertib sekolah dengan berbagai kompetensi dan teknik, sehingga dapat menciptakan well-being ekosistem pendidikan yang nyaman dan sehat. Keterkaitan materi dengan modul sebelumnya. Filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak. Melalui pembelajaran sosial emosional, salah satu peran guru sebagai pendidik adalah menciptakan well-being ekosistem pendidikan di sekolah sehingga kondisi menjadi nyaman, sehat, dan bahagia bagi murid. Hal ini sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan materi dengan modul sebelumnya. Visi guru penggerak dan budaya positif. Seorang pendidik harus mampu menggunakan segala kekuatan dan potensi yang ada untuk mengembangkan budaya positif di sekolahnya masing-masing. Budaya positif yang dapat dilakukan di sekolah untuk menerapkan latihan berkesadaran penuh sambil mengembangkan kompetensi kesadaran diri, yaitu dengan mengenali emosi. Hal ini dapat membantu pendidik dan murid dapat merespon terhadap kondisi pribadinya sendiri. Pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pemenuhan kebutuhan belajar siswa, pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosi dengan pendekatan kesadaran penuh atau mindfulness menggunakan teknik STOP dapat dijadikan metode dan pendekatan yang dapat menciptakan well-being ekosistem, di mana siswa yang memiliki well-being yang optimal memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk mencapai prestasi akademik, kesehatan fisik dan mental yang lebih baik, memiliki ketangguhan dalam menghadapi stres, dan terlibat aktif dalam perilaku sosial yang lebih bertanggung jawab. Untuk itu, jika pembelajaran sosial emosional dengan pendekatan mindfulness menjadi budaya positif di sekolah masing-masing, maka pembelajaran berdiferensiasi akan mudah diterapkan karena anak akan lebih fokus, semangat, tanggung jawab terhadap tugas dan bahagia karena pembelajaran yang disajikan sesuai dengan kebutuhan belajar, minat, profil belajar sehingga dapat terciptanya profil pelajar Pancasila dalam mewujudkan merdeka belajar. Sekian dan terima kasih. Guru Bergerak Indonesia Maju.